Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah harian keluarga hari ini, Kamis 8 Juni 2023. Mari kita awali ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Nas firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dungini najis mamadok nasida au do roti hanguluani, sadok nasomalebe manangisi nang rotuau, jalan nasotupa bemauas manangise na porsea diau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan akulah roti hidup dalam nas ini disampaikan Yesus, satu dari 7 frasa. Ungkapan ini diungkapkan oleh Yesus saat pembahasan setelah Yesus melakukan mukjizat memberikan makan 5.000 orang. Dalam penyampaiannya Tuhan Yesus memberitahukan orang banyak itu, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Yohanes 6 ayat 27. Yesus membuat penegasan dengan kalimat, akulah roti hidup, ho artos. Yesus adalah satu-satunya roti hidup. Kata sandang ho sebelum artos menunjukkan fakta bahwa Yesus dan Yesus saja satu-satunya roti hidup atau roti kehidupan itu. Roti kehidupan menunjukkan jaminan hidup kita bukan hanya secara kedagingan atau secara jasmani, tetapi juga kehidupan selama-lamanya. Yesus mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Perkataan ini lebih menegaskan perbedaan roti yang lain yang dimiliki oleh manusia atau yang bersumber bukan dari Allah, sebagaimana dialami oleh umat Israel misalnya ketika mereka di manna di padang gurun. Yesus sebagai roti hidup menunjukkan fungsi roti yang bukan hanya mengenyangkan tubuh jasmani saja, tetapi hendak mengidentifikasikan dirinya sebagai roti hidup yang datang untuk memberikan kekenyangan yang kekal. Bahkan dalam Yohanes 6 ayat 54 dikatakan, sebab siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya pasti mendapatkan hidup kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa menolak roti hidup sesungguhnya menolak kehidupan kekal, menolak kebahagiaan, hidup damai dan sukacita. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu sekarang apakah yang harus kita lakukan? Hari ini kita diingatkan akan makna atau hakikat beriman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nas renungan hari ini dengan sederhana disampaikan kepada kita, Yesus adalah roti hidup. Jangan cari kepada yang lain, jangan cari di tempat yang lain. Roti hidup itu ada bersama dengan kita. Karena tidak sedikit manusia sangat berlelah-lelah, bahkan mengorbankan keluarga ketika sepanjang hari dan sepanjang minggu, bulan dan tahun tanpa menghiraukan kedamaian dan sukacita hidup keluarga, dengan ambisi yang tinggi untuk mendapatkan roti dunia ini. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan roti hidup itu? Ada 2 cara disebutkan dalam nas ini: datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. 2 hal ini, datang dan percaya, sebetulnya tidak perlu dibedakan, karena datang kepada Kristus sebetulnya sama saja dengan percaya kepada Kristus.
Benar, sesungguhnya kita sudah datang dan sudah percaya kepada Yesus. Itu sudah kita aminkan, saudara. Persoalannya, acap kali kita lupa dan alpa tergoda meninggalkan Yesus dan percaya kepada ilah-ilah dunia ini. Acap kali kita meninggalkan Yesus dan mengandalkan kekuatan dunia ini. Itu persoalan kita. Karenanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, jangan lupa, tetaplah bersama Yesus. Di dalam rencanamu, di dalam keinginan, di dalam cita-citamu, tetaplah bersama Yesus. Datang dan percaya kepada Yesus. Puji dan agungkanlah nama Yesus dalam hidupmu. Atau ketika hidupmu bergumul atas kesulitan hidup, baik di tengah-tengah keluarga, bergumul atas anak-anakmu, bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam teman hidupmu, jodohmu, atau ketika saudara mengalami sakit penyakit, persoalan keuangan. Firman Tuhan katakan hari ini, datanglah kepada Yesus, percayalah kepada Yesus. Yesus akan memberikan kelegaan, damai, sukacita kepadamu. Dahagamu akan dihilangkan. Setiap persoalanmu akan dipulihkan Yesus. Dan jangan lupa, ketika saudara mendapatkan berkat sukacita, sampaikanlah syukur dan puji-pujian kepada Yesus. Karenanya saudaraku, tetaplah setia dan percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan, Engkaulah roti hidup. Ya Yesus, kami datang dan percaya kepadamu. Kami tetap datang dan tetap percaya kepada Yesus, bukan kepada dunia ini. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia kepada Yesus. Kami serahkan hidup kami, seluruh warga jemaat Tuhan dalam semua kehidupannya. Di saat sukacita ataupun duka cita, di saat bergumul, semuanya Tuhan, kami serahkan dalam kasih penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.